akan kita dengarkan arahan PLH Wali Kota Surakarta kepada yang terhormat Ibu Astrid Wulandari SSSE Ekidi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum PMS Bapak Sumarto Hadinoto, beserta seluruh jajaran keluarga besar PMS Kota Surakarta, para narasumber yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Abdi Basuki, Bapak Asmi Abu Bakar, dan ini yang kita tunggu nanti ternyata belum saya masih dapat bagian ini ya, nanti yang mudah-mudahan mendapatkan semangat dari Bapak Andri Wongso. Tepuk tangan untuk para narasumber hebat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Seluruh tokoh masyarakat yang sudah hadir ini membuktikan bahwa PMS sekali lagi adalah ruang bersama, ruang untuk menyatukan seluruh masyarakat Kota Surakarta dalam keberagaman dan juga keindahan harmonisasi Kota Surakarta. Dan saya bangga sekali banyak para pelajar yang hari ini sudah berkumpul di gedung PMS dari mulai SMA dan mahasiswa, betul ya? Yang SMA sudah mana yang SMA? Yang mahasiswa ada? Oh, di belakang sana. Semoga tidak mengantuk ya di belakang ya. Ini hari ini adalah hari penuh motivasi, hari penuh semangat kepada pemuda-pemudi bangsa. Kita harus tetap jaga semangat sampai kapanpun, hingga nanti teman-teman bisa sukses dan menjadi pemimpin masa depan. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara talk show motivasi yang mengajak kita semua untuk merenungkan kembali pentingnya pendidikan dan semangat belajar sepanjang hayat. Saya sebelum menjadi wakil wali kota mau izin sedikit bercerita ya. Pak Martono, beliau adalah sahabat almarhum bapak saya guru besar di bidang hukum dulu, dan tidak ada paksaan beliau pada waktu itu kamu harus meneruskan saya di bidang pendidikan, tetapi saya melihat bahwa pendidikan ini adalah satu misi mulia dalam pelayanan kita kepada masyarakat, bagaimana kita bisa membawa peradaban yang lebih baik ya. Kita ingin kota Solo maju, tapi harus diimbangi juga dengan masyarakat yang maju pemikirannya, intelektualnya, spiritualitasnya, dan juga emosinya. Sehingga pada akhirnya saya juga terjun di dunia pendidikan 15 tahun lebih, dan pada waktu terakhir tahun 2023 menjelang pemilihan kepala daerah pada waktu itu menjadi bagian dari sejarah Kota Solo juga, bahwa saya bagian dari akademisi, bagian dari pendidikan yang ingin turut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah kota saya tercinta, Kota Surakarta, bisa hadir di sini saat ini bersama PMS dan seluruh masyarakat Kota Surakarta menjadi wakil wali kota. Pertama yang sering kita dengar, belajar sampai ke negeri Cina, atau ada satu motivasi juga yang menjadi salah satu prinsip dalam kehidupan saya, nothing impossible until it's done. Bahwa sesuatu yang kadang kita anggap jauh, kita anggap sesuatu yang tidak mungkin, ya nyatanya bisa terjadi. Saya pun mengalami, mungkin saya bisa dijadikan contoh, izin Pak Andri Wongso nanti bisa dijadikan contoh. Mbak Astrid ini bukan siapa-siapa dulu, saya bukan orang politik ya, bahkan bapak saya guru besar, yang saya guru ini bapak sudah meninggal ketika saya ingin mengabdi di Kota Solo. Tidak ada bayangan, saya minta masukan dengan Pak Martono pada waktu itu. Terus Budi Pak, bagaimana Pak? Apakah saya kira-kira bisa maju? Berat Mbak. Jujur memang sesuatu kadang di dalam kehidupan tidak selalu mulus, tidak selalu gampang. Seperti halnya kita berjalan di jalan kehidupan di mana ada belokan, ada naik, ada turun, ya kadang juga ada lubang yang kita tidak duga di depan mata. Tapi yang pasti ya, bagaimana kita punya prinsip bahwa keuntungan yang kita dapatkan ini adalah bagian dari formula antara kesempatan dan juga kesiapan.
sehingga ketika ada kesempatan kita pastikan bahwa apa yang kita miliki adalah sesuatu yang sudah menjadi potensi maksimal dari diri kita, sehingga kesiapan inilah yang akan membawa kita ke mana-mana berikutnya. Kita akan memberikan keselamatan dalam perjalanan, kita akan memberikan jarak yang terjauh sampai di Cina mengatakan ini adalah analogi bahwa apapun yang kita inginkan, jika kita tekun, kita waspada, kita terus bekerja keras dan memiliki niat yang lurus, insya Allah atau dengan izin Tuhan nanti bisa kita capai bersama-sama. Nah, sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa lifelong learning, belajar sepanjang hayat, yaitu menuntut ilmu tidak boleh ada batas jarak waktu maupun kenyamanan. Jadi kalau adik-adik dari pelajar SMA atau kawan-kawan dari mahasiswa alasannya belajar kalau ada tugas atau kalau nunggu enak nanti belajarnya mau tugasnya di coffee shop, tapi tugasnya kalau di tempat yang nggak nyaman akhirnya nggak mau belajar. Nah, ini perlu kita jadikan catatan bahwa saya sampai posisi saat ini ada di titik ini justru saya keluar dari zona nyaman. Kalau dipikir sudah enak saya hidup sebagai rektor ya di satu universitas, Universitas Jakarta, saya sudah tinggal ngajar, saya tinggal berbagi ilmu, tetapi saya tidak bisa diam ya melihat apa yang bisa kami kawal bersama, yaitu pembangunan di Kota Solo supaya khususnya sumber daya manusia ini bisa tambah maju. Maka ilmu pengetahuan tidak cukup, kita juga membutuhkan keberanian untuk bisa melangkah lebih jauh. Kita harus berani mencoba membuka diri terhadap perubahan dan terus berusaha meskipun kadang jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Khusus untuk adik-adik pelajar ya dari SMA maupun kuliah, masa-masa ini sangat penting karena inilah waktunya kalian menanamkan mimpi dan membangun fondasi masa depan. Jangan pernah merasa takut untuk bercita-cita tinggi. Dunia yang kalian hadapi ke depan membutuhkan kalian semua, generasi muda yang cerdas, tangguh dan memiliki wawasan luas. Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang tersebut dan proses belajar tidak boleh berhenti hanya di bangku sekolah atau di kampus saja. Belajar adalah perjalanan seumur hidup di era globalisasi dan kemajuan teknologi, apalagi kita tahu kita butuh satu skill yang penting, yaitu life skill, agility, kelincahan, ketangguhan. Itu di atasnya flexibility dan adaptability. Ya, kalau flexibility itu kita bisa sangat fleksibel menghadapi perubahan apapun. Adaptability kita bisa beradaptasi dengan cepat, ya, menyesuaikan diri. Nah, ini di atasnya lagi agility. Kita mampu merespon, kita mampu menyikapi dengan perubahan atas inisiasi atau inovasi kita. Maka generasi penerus, ya, adik-adik SMA maupun kawan-kawan mahasiswa ini nanti harus bisa berani menjadi inventor, harus bisa berani menjadi inovator, ya, tidak hanya menunggu saya besok mau jadi apa, besok mencari pekerjaan, menunggu lowongan pekerjaan apa, tapi jadikanlah cita-cita kalian adalah agen perubahan di mana kalian bisa membuka lapangan pekerjaan, kalian bisa membuat perubahan di dalam masyarakat kita. Dan kita tahu pepatah yang tadi saya sampaikan ada analogi belajar sejauh mungkin, ya, sampai ke negeri Cina di mana sebagai tempat yang jauh secara geografis, tetapi tidak hanya itu, ini adalah simbol dari keluasan wawasan dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Jika ada kesempatan untuk benar-benar belajar di luar negeri, bahkan termasuk ke China, maka kesempatan tersebut patut disambut dengan penuh semangat. Bapak Ibu, adik-adik, kawan-kawan semuanya, kebetulan saya saat ini juga baru berjuang, ya, baru nyambi kuliah S3 di Eropa, sehingga ini merupakan salah satu motivasi untuk teman-teman semua, sesibuk apapun kita, dimanapun posisi kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Ilmu, pengalaman, dan nilai positif harus dibawa untuk membangun daerah kita, membangun bangsa dan negara kita tercinta. Kami mewakili pemerintah Kota Surakarta meyakini bahwa kemajuan kota dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya, dan oleh karena itu kami terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
penguatan karakter dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami berharap generasi muda khususnya di Kota Surakarta tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial serta semangat pengabdian kepada bangsa. Mari kita jadikan semangat pembaruan sebagai dorongan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jadikan keterbatasan justru sebagai tantangan. Jadikan kegagalan justru sebagai pelajaran dan keberagaman justru sebagai kekuatan. Teruslah belajar sejauh apapun ilmu itu berada, karena dari sanalah sesungguhnya lahir generasi yang mampu dan siap membawa perubahan. Akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti talkshow motivasi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber sekali lagi, khususnya Pak Andri Wongso, salah satu motivator favorit saya tepuk tangan ini. Kami bersama Andri, tadi bersama Astrid Sugiyarti dan Andri Wongso ini sesama AW, makanya sama-sama semangat. Dan mudah-mudahan semangat kami dapat memacu tekad yang lebih kuat untuk meraih ilmu dan mengabdikan diri kita masing-masing bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Sekian, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga undang kepada narasumber, motivator dan moderator untuk naik ke atas panggung. Kami undang Bapak Andri Wongso, kami undang Bapak Ovi, Bapak Asmi, dan Bapak Wi untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata kepada LH Wali Kota Surakarta, kepada narasumber, motivator dan moderator oleh Ketua Umum PNS Bapak Sumartono Hadinoto. Silakan bersama. Dan dilanjutkan foto bersama kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Kami juga undang segenap pengurus PNS untuk ikut foto bersama